Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Jabarudin dari kelas TI 20D5. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku Etika Profesi yang disusun oleh Pak Ahmad Fauzi MPD pada halaman 91 sampai dengan 92 yang ditujukan untuk tes lisan ataupun ulangan lisan. Agar mempersingkat waktu, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ya, prinsip dasar etika profesi itu ada 5. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini yaitu tanggung jawab terhadap pekerjaan kita dan juga tanggung jawab terhadap hasil dari pekerjaan kita itu sendiri. Nah, setelah ada tanggung jawab, kemudian ada keadilan. Yang mana keadilan yaitu memberikan hak-hak kepada seseorang yang memang haknya, seperti itu. Contoh, kita sebagai seorang pemimpin, misalkan di suatu perusahaan. Nah, harusnya si A ini mendapatkan hak, malah kita berikan haknya kepada si B. Nah, itu adalah melanggar dari prinsip dasar etika profesi itu sendiri. Karena memberikan hak kepada orang yang bukan haknya, karena keadilan itu memberikan hak kepada seorang yang memang haknya, seperti itu. Nah, setelah ada tanggung jawab, keadilan, kemudian ada prinsip kompetensi, di mana prinsip kompetensi ini yaitu melakukan atau melaksanakan jasa-jasa profesionalnya. Contoh, kita misalkan pekerja di bidang software, jangan sampai kita misalkan ada kesalahan teknis di hardware, jangan sampai kita ikut campur terhadap hardware, karena itu bukan kompetensi kita. Karena kompetensi kita itu ada di bidang software, jadi jasa profesional kita itu ada di bidang software, jadi kita tekuni software, biar hardware itu yang mengatasinya itu adalah orang-orang yang berkompetensi di bidang hardware itu sendiri. Setelah ada tanggung jawab, keadilan, kompetensi, ada juga perilaku profesional. Nah, dalam dunia IT ini, apalagi pekerja yang di bidang IT, itu sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Karena kenapa? Karena berperilaku profesional itu adalah sebuah konsisten pada profesi yang dijalankan. Jadi nggak aclok sini, aclok situ, jadi konsisten. Kalau memang pekerjaannya ini, ya ini dulu fokus, seperti itu. Karena itu adalah perilaku profesional dan juga masuk ke dalam prinsip dasar etika dari profesi itu sendiri. Nah, setelah ada tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip kompetensi, prinsip profesionalisme, ada juga prinsip kerahasiaan. Yang kelima nih, yang terakhir. Nah, prinsip kerahasiaan itu menjaga rahasia informasi. Misalkan kita ini sebagai selaku pimpinan perusahaan ya, memegang semua data karyawan kita. Nah, jangan sampai karena kita tahu data karyawan kita, malah kita gunakan hal-hal yang ya disebutlah tidak baik. Nah, karena itu melanggar dari prinsip kerahasiaan, sekaligus juga melanggar dari prinsip dasar etika profesi. Ya, mungkin kalau misalkan data membocorkan data mungkin bisa berbuntut hukum ya, mungkin. Nah, jadi prinsip dasar dalam etika profesi itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada tanggung jawab, kemudian keadilan, lalu prinsip kompetensi, kemudian ada prinsip perilaku profesionalisme, dan juga kelima yang terakhir itu adalah prinsip rahasia. Ya, kemudian ada alasan pembajakan perangkat lunak dan juga bentuk dari pembajakan perangkat lunak itu sendiri. Nah, alasan dari pembajakan software ataupun perangkat lunak itu diantaranya yang pertama itu makin berkembangnya teknologi. Nah, jadi makin berkembangnya teknologi, maka makin banyak juga pembajakan software yang tidak terkontrol, seperti itu. Kemudian selain dari makin berkembangnya teknologi, ada juga faktor ekonomis. Nah, biasanya faktor ini yang paling dominan ataupun yang paling banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang itu cenderung lebih memakai software yang bajakan karena murah ketimbang software yang resmi. Karena yang resmi itu misalkan mahal. Biasanya itu yang sering dijumpai di masyarakat. Kemudian ada juga penyalinannya itu mudah dilakukan. Karena mudah dilakukan, maka penyalinan ini juga dilakukan oleh oknum-oknum
yang banyak pula, banyak yang menyalin sehingga software itu menjadi sebuah software yang bajakan. Kemudian aparatnya juga bisa dari aparatur pemerintah yang kurang tegas dalam bertindak terhadap orang-orang yang membajak software ini. Selain itu juga balik lagi kepada masyarakat sebagai kita pengguna yang memilih software bajakan, karena gimana pun juga kita sebagai pengguna yang memilihnya, apakah kita mau software bajakannya ataupun software yang secara resminya, seperti itu. Terus bagaimana bentuk dari pembajakan software ataupun perangkat lunak itu sendiri? Nah, bentuknya itu biasanya ada berupa hard disk loading, di mana hard disk loading itu ketika kita ingin menginstal sebuah software, misalnya kita ingin menginstal ke toko komputer. Nah, karena harga instalasinya itu mahal, biasanya si pemilik toko itu menawarkan bahwa ada yang murah, tapinya bajakan, tapi terkendali aman, misalkan. Nah, itu biasanya berupa hard disk loading. Selain ada hard disk loading, kemudian ada pemalsuan, di mana pemalsuan ini bisa berupa, contohnya itu kepingan CD software yang dikemas secara secara meyakinkan lah, lengkap dengan manual booknya biasanya. Nah, itu berupa pemalsuan ataupun sering kita sebut HW gitu ya. Kemudian ada online piracy, di mana online piracy ini pembajakan yang melalui situs web. Biasanya kita jumpai itu di situs web. Nah, dari situs web ini kemudian isinya itu ada software yang bajakan seperti itu. Biasanya itu masuknya ke dalam online piracy. Seperti itu, teman-teman. Ya, pertanyaan ketiga, ada prinsip kerja hacker. Nah, hacker dan cracker itu apa ya? Lalu sering bilang bahwa hacker dan cracker ini si kembar anak nakal gitu. Nah, perbedaan dari hacker itu sendiri, kalau misalkan hacker ini lebih mempelajari, menganalisis, kemudian menerobos masuk ke dalam sistem jaringan komputer yang mana didasari untuk memotivasi dirinya oleh tantangan biasanya, tanpa mengubrak-abrik sistem keamanan yang ada. Itu hacker biasanya, dan juga itu contohnya. Nah, sedangkan cracker itu sendiri, cracker ini lebih bersifat destruktif, yang biasanya mungkin ingin mengacak-acak, sering orang bilang bandel lah si cracker ini, mengacak-acak ataupun mendelete sebuah data, kemudian mendevice ataupun merubah halaman web itu. Dan juga biasanya yang lebih parahnya itu mencuri data dari sistem komputer. Nah, itu contoh dari cracker itu sendiri. Tidak banyak yang tahu ya bahwa kadangkali si cracker ini disebut juga dengan hacker. Biasanya orang-orang menyebutnya seperti itu, padahal hacker dan cracker itu berbeda, dua hal yang berbeda tapi sama gitu sebetulnya, sama-sama menerobos. Jika hacker ini tidak tidak mengutak-atik ataupun mendelete datanya, mengubrak-abrik data, itu hacker. Sedangkan cracker itu mengubrak-abrik data, mendelete, bahkan bisa mencuri data-data yang bisa kemudian berdampak pada pembobolan rekening. Biasanya data-datanya itu diperuntukkan. Ya, mungkin hanya itu. Pertanyaan selanjutnya, ya, ini menarik sekali teman-teman, bahwa yang statement tadi ataupun pernyataan yang ada di kartu soal itu adalah pernyataan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mana undang-undang ini mengatur informasi dan transaksi elektronik, atau biasanya kita sering sebut dengan UU ITE. Nah, lebih tepatnya yang pernyataan tadi itu adalah pasal dari pasal 35-nya. Seperti itu. Karena pasal 35 ini adalah pasal JO, termasuk pasal JO, maka dia akan dikaitkan dengan pasal 51 ayat 1, yang mana pernyataannya dari pasal 51 itu kalau nggak salah, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 tadi itu akan dipidana dengan paling lama 12 tahun. Nah, bayangin 12 tahun penjara, teman-teman.
atau denda paling besar itu adalah 12 miliar rupiah. Nah, jadi buat teman-teman dan juga saya pribadi, saya berpesan bahwa bijak-bijak memakai sosial media, karena kalau misalkan kita tersandung pasal-pasal ini, mungkin termasuk pasal yang agak berat juga gitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang sedikit kesalahan, ini mungkin bisa dikoreksi ya, atau bisa dicantumkan di kolom komentar. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.